Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Tony FS mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan di kesempatan di 1 Syawal ini saya akan coba membacakan sebuah kisah dari Nufail Sadat. Beliau menuliskan Setan Rai Roto atau Hantu Muka Rata. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya Setan Rai Roto. Hari Kamis siang pukul 13 di rumah Kang Manto. Kang Manto, Kang, teriak Lek Bejo. Ada apa, Jok? Sahut Kang Manto sembari beranjak meraih gagang pintu rumahnya. Anu Kang, jare kata kajine sampean nanti malam disuruh berangkat muat kayu ke Purbalingga. Timbal Lek Bejo lagi. Ya sudah, nanti aku ke garasi jam 8 malam ya. Kamu siapin saja surat-suratnya sama uang sakunya, uang jalannya. Minta sama hajinya langsung ya, balas Kang Manto. Iyo Kang, jawab Lek Bejo sembari pamit pergi. Kang Manto dan Lek Bejo adalah seorang sopir dan kernet truk dari komunitas jasa angkutan barang berat di Desa Subah, Batang, Jawa Tengah. Suatu ketika atas instruksi Kajine atau dari Haji Basri, salah satu pemilik usaha penggergajian kayu jati di wilayah sini, mereka diminta untuk mengangkut sejumlah batang kayu gelondongan atau log di wilayah Purbalingga. Setelah percakapan kecil tadi, sambil menunggu waktu malam tiba, waktu yang disepakati untuk mereka berangkat, Kang Manto memilih untuk bermain-main burung merpati dulu bersama beberapa tetangga di belakang rumah. Tetangganya bertanya, "Sampai nanti malam mau berangkat apa Kang?" "Iyo, sama Bejo, bawa kayune Kaji Basri," jawab Kang Manto. Malam Jumat kliwon kok malah berangkat. Ora ilok lu, balas tetangga lagi. "Ah, ora ilok kenapa toh? Rezeki, sayang kalau ditolak," kata Kang Manto. "Lah, kalau memaksakan malam Jumat berangkat, sudah ada contohnya sih yang kemarin-kemarin. Pasti ada-ada saja kejadiannya," balas tetangga itu dengan sedikit rasa kecemasan. "Kalau maksudmu cuma kedatangan demit atau diliatin, aku ndak takut. Tapi kalau yang nemuni menungso atau manusia, aku yang malah takut," jawab Kang Manto lagi sambil sedikit tertawa meledek. Terserah sampean aja lah Kang, timbal tetangganya itu lagi. Singkat cerita, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di tempat garasi penggrajenan atau penggergajian Haji Basri. Selangkah demi selangkah, kaki Kang Manto berjalan menuju sebuah garasi truk, di mana biasanya Kang Manto memarkirkan truknya. Lokasinya berada tepat di pinggir desa, tempat Kang Manto tinggal. Malam itu nuansa gelapnya malam cukup pekat, diiringi gerimis kecil yang masih belum reda. Sejak menjelang maghrib tadi, dengan kondisi luas garasi yang masih berupa sebidang tanah, berhias batu-batu sebesar kepalan tangan orang dewasa, dan hanya memiliki atap di bagian ujung, di mana truk diparkirkan saja, membuat jalanan di area garasi menjadi becek dan menjengkelkan saat dilewati. Adapun di sebelah bagian pojok dekat parkiran truk, terdapat bangunan tua tempat para pekerja beraktivitas memotong kayu gelondongan, dengan mesin-mesin gergaji besar tertata di sana. Sisa-sisa potongan kayu yang berserakan cukup mengganggu pikiran Kang Manto. Ditambah lagi, lampu-lampu yang terpasang hanya ada di bagian-bagian tertentu saja. Lampu bohlam kecil berwarna kuning yang menyala temaram, sesekali berkedap-kedip berkat tiupan angin malam serta gerimis yang masih betah menyapa. Hati sih, gumam Kang Manto dalam hati. Hawa dingin semakin menyeruak menerpa kulit tubuh Kang Manto. Bayangan tari-tarian dahan dan daun dari pohon jati yang tumbuh di hutan belakang garasi tak pelak cukup menciutkan nyali Kang Manto, yang ketika tiba di sana masih sendiri saja. Sembari menunggu kedatangan Lek Bejo, Kang Manto duduk di teras depan kantor kecil di lokasi itu. Bangunan dengan warna tembok yang sudah kusam termakan usia, dihiasi serak-serakan daun-daun kering di halamannya.
tempat di mana para pengusaha kayu biasa bertransaksi. Kret. Papan pintu berbahan kayu dari bilik WC kecil yang rapuh di sebelah kanan luar kantor tiba-tiba bersuara, seolah baru saja ada yang membukanya. "Jok, Bejo, kamu yang di dalam ya?" seru Kang Manto seketika, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hanya terdengar lirih sahut menyahut suara tetes air keran yang jatuh ke sebuah ember di bawahnya. Dengan rasa penasaran yang menguat, Kang Manto bangkit berjalan mendekati bilik WC tua itu. Memasuki lorong kecil bangunan, didorongnya pelan pintu yang sudah terbuka sedikit. Dari celah yang terbuka, tampak sebuah bayangan seperti seseorang dengan posisi duduk jongkok, layaknya orang yang sedang menunaikan hajatnya. Saat itulah Kang Manto yakin betul bahwa sosok yang ada di dalam WC adalah Lek Bejo. Maka muncullah niat untuk berbuat usil dari Kang Manto. Sambil tertawa cekikikan, Kang Manto meraih saklar lampu yang menyala remang di dalam bilik WC itu. Dan plep, lampu di dalam WC mati. Seketika tempat sekitar WC pun menjadi gelap gulita. Kang Manto terus saja tertawa kecil di lorong itu. Maksud hati ingin mengerjai Lek Bejo yang berada di dalam, berniat menakut-nakutinya. Karena sepengetahuan Kang Manto, Lek Bejo ini adalah orang yang terbilang cukup penakut di lingkungan kerjanya. Jadi, pasti berhasillah keusilanku, pikir Kang Manto. Shhh, sepi, sunyi. Hanya suara-suara hembusan angin malam saja yang terdengar pelan. Tidak ada teriakan-teriakan ataupun jerit ketakutan Lek Bejo dari dalam WC, seperti yang Kang Manto harapkan. Benar-benar hening saja. "Nah lo, Bejo, kamu sekarang sudah berani ya? Udah gak jadi penakut lagi?" Hihihi. Dengan masih tertawa cekikikan, Kang Manto mendekat lagi ke lorong depan pintu WC itu. Suasana masih hening, sepi. Kalimat tanya yang Kang Manto ucapkan hanya dibalas oleh rentetan lirih suara binatang-binatang kecil saja. Heran dan penasaran, Kang Manto pelan-pelan membuka pintu bilik WC dan menyalakan kembali lampu di dalamnya. Cetek dan dek 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 dek. Degup jantung Kang Manto seketika terpacu. Tidak ada siapa-siapa di dalam WC tadi. Jadi bayangan siapa yang tadi tampak ada di dalamnya? Rasa takut mulai merebak. Bulu-bulu tengkuk pun berdiri kemudian. Begitu rasanya mendapati WC itu benar-benar kosong pada kenyataannya. Kang Manto masih berdiri kaku dengan kebingungannya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang telinga Kang Manto. "Sampeyan golek sopo, Kang?" Wah! Kang Manto terhentak mengumpat, berbarengan dengan rasa kaget dan ketakutan yang berlebih. Hihihi. Rintih ketakutan tertutur dari mulutnya. Dengan jantung yang masih berdebar-debar, secara perlahan ia menoleh ke arah suara itu terdengar. Dari suaranya, sepertinya Kang Manto cukup mengenal suara siapa itu. "Sampean nyari siapa? Kok berdiri di depan WC?" Terdengar kembali suara yang sama seperti tadi. "Alhamdulillah," seru Kang Manto dengan perasaan lega. Rupanya sosok yang baru saja bicara di belakangnya adalah benar Lek Bejo. "Walah bluk, gembluk, ngaget-ngageti aku. Deg-degan pol aku, Jok," seru Kang Manto. Lu. Lah sampean nyari siapa di sini?" balas Lek Bejo dengan heran. "Itu loh, aku itu niatnya mau ngerjani sampean. Tak pikir sampean yang jero. Tiba kok malah di belakangku. Sial banget aku," timpal Kang Manto sembari mengelus-elus dada, berusaha menenangkan diri. "Lah, ini aku di sini, Kang," balas Lek Bejo lagi. "Lah iya, makanya itu. Lah kok kamu bisa berdiri di sini, di belakangku?" balas Kang Manto lagi. Dan sebelum Lek Bejo sempat menjawab, seketika Kang Manto terdiam lagi. Raut kecemasan dan ketakutan tiba-tiba tampak lebih lekat lagi pada wajahnya. Pikirannya mulai kacau. Perlahan ia menoleh pada ruang WC dengan pintu yang masih terbuka tadi. Kosong, benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia bergumam dengan resah. Hawa sekitar masih terasa dingin berkat gerimis yang belum juga reda sejak tadi. Namun keringat Kang Manto malah mulai bercucuran. Perlahan ia mulai menelan-nelan ludahnya berkali-kali. Glek, glek. Ia menoleh menatap kembali Lek Bejo yang masih berdiri di depannya sama. Sepertinya raut muka Lek Bejo juga tampak kebingungan.
Sekali lagi Kang Manto berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Menoleh lagi ia ke arah ruang kosong WC itu. Iya kok, aku benar-benar yakin. Tadi itu ada orang di dalam WC. Nah sekarang kok hilang? Gumam Kang Manto dalam hati. Sampean kenapa sih Kang? Tanya Lek Bejo dengan lirih. Anu Jo, ujar Kang Manto dengan terbata-bata. Anu apa sih Kang? Kok ora jelas temen? Tanya Lek Bejo dengan gregetan. Anu Jo, tadi itu tak pikir sampean di dalam WC. Nah itu aku itu niatnya mau ngerjani sampean. Aku matiin lampunya supaya sampean ketakutan loh. Malah tak nyalain lampunya. Ternyata gak ada orang di dalam WC. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lah terus sampean kok malah nongol di belakangku? Terang Kang Manto dengan perasaannya masih diliputi ketakutan. Lah terus piye Kang? Balas Lek Bejo. Lah kok malah piye gimana Lek Bejo? Ya mestinya aku bingung rak yo. Timbal Kang Manto lagi. Kalau sampean di belakangku, berarti yang di dalam WC itu siapa? Seru Kang Manto dengan gregetan. Perasaan gelisah dan takut makin mencengkram Kang Manto. Dan Lek Bejo pun menimpalinya dengan dingin. Oh itu tadi aku yang di dalam WC kok Kang. Hehehe. Hah? Maksudmu piye toh Jo? Gak usah bercanda sampean, geram Kang Manto dengan keheranan. Lah iya aku yang di dalam WC itu. Aku. Seketika suara Lek Bejo berubah menjadi berat dan menyeramkan. Seringai dari balik bibir Lek Bejo juga mulai terlihat. Semakin pucat sudah raut muka Kang Manto karena ketakutan. Kebingungannya mulai terjawab. Wajah Lek Bejo tiba-tiba berangsur mengerikan. Suara-suara tawa cekikan terdengar keras tak beraturan. Ya, itu berasal dari mulut sosok Lek Bejo yang perlahan mulai terlepas. Bukan hanya mulut, melainkan mata juga. Hidungnya melorot seperti hendak terlepas dari tempatnya. Seketika, cap-cap, biar, duar. Suara guntur menggelegar, disertai kilatan cahaya yang benar-benar terang. Lantas kilas menerangi mereka berdua. Seterang itu hingga Kang Manto dapat dengan jelas melihat siapa sebenarnya sosok yang ada di hadapannya ini. Sosok yang tadi menyerupai Lek Bejo kini tidak mempunyai rupa sama sekali di wajahnya. Polos, tidak ada wajah. Rotora ini. Mata, hidung dan mulutnya sudah hilang. Namun suara-suara tawa keras mengerikan terdengar jelas dari sosoknya. Piye Kang rupaku? Setan! Jerit Kang Manto seketika dengan ribuan ketakutan yang menyerang. Dan dengan kalap ia berlari kencang menjauh dari sosok itu. Tolong! Ono setan! Tolong! Teriak-teriaklah ia minta tolong sembari berlari menuju gerbang garasi penggerak jen atau tempat penggergajian kayu yang cukup dekat di hadapannya. Kacau, tak terarah, tak beraturan tangannya blingsatan mencoba meraih gagang pintu gerbang yang tiba-tiba terasa sukar diraih dan juga susah dibuka. Didorong sekuat tenaga pun tetap saja pintu gerbang tidak bisa dibuka karena ketakutannya. Untuk sekedar membuka gerbang saja menjadi terasa lebih berat seperti macet engsel pintunya. Dari kejauhan, tepatnya di samping kantor, masih cukup jelas terdengar suara tawa puas dari setan Rai Roto itu. Saking takutnya yang luar biasa, Kang Manto sedikit pun tidak berani melihat ke arah suara itu. Hanya terus berusaha membuka gerbang garasi dengan menggedor-gedor pintunya, sembari masih berteriak-teriak minta tolong. Tolong, ono setan! Sekitar 7 menit berselang, tiba-tiba pintu gerbang terbuka dan muncullah sosok Pak Kaji Basri, si pemilik tempat itu. Dengan sigap ia mencoba menolong Kang Manto yang sudah terkulai lemas, ketakutan bersandar di sebelah dalam pintu gerbang. Ya Allah man, kowe ning ngopo man? Kamu kenapa? Kok sampai lemes dedes seperti ini? Tanya Pak Kaji Basri penuh keheranan. Kang Manto hanya terdiam saja dengan kondisi yang masih bergidik, menggigil ketakutan yang masih begitu kentara pada raut wajahnya. Peluh keringat bercucuran, sekalipun hawa dingin juga tetap terasa. Bajunya begitu kotor belepotan dengan bercak lumpur, karena saat berlari tadi, Kang Manto kerap kali terjatuh saking kalapnya. Kang Manto terengah-engah, bersandar lemas di daun pintu gerbang.
Haji Basri yang berada tepat di depannya pun mulai bertanya ihwal kejadian yang menimpa Kang Manto. "Kamu kenapa, Man? Kok bisa seperti ini rupamu? Wajahmu tuh seperti ini kenapa?" tanyanya sembari berusaha menenangkan Kang Manto. Itu Pak Kaji, itu Dengan nafas yang tersengal-sengal Kang Manto berusaha menjelaskan. Namun karena rasa takutnya masih terlalu kuat, ia tidak bisa lancar menjelaskan kejadiannya. Anu apa, Man? Yang genah kamu, yang jelas, ujar Pak Haji dengan perasaan yang ikut kebingungan melihat kondisi Kang Manto. Pak Haji, itu kulo diurui setan, Pak Haji. Saya dilatin setan. Ada setan di situ, Pak Haji. Aduh, tolong Pak Haji. Dengan terbata-bata Kang Manto berusaha menjelaskan. Setan opo, Man? Gak usah nakut-nakutin kamu, balas Pak Haji dengan kesal. Saestu Pak Haji, beneran. Aku ndak bohong Pak Haji. Ada setan. Setan Rai Roto Pak Haji, balas Kang Manto lagi. Setan Rai Roto itu gimana? Timbal Pak Haji lagi. Iya seperti itu Pak Haji. Wajahnya rata, polos. Wajahnya gak ada apa-apanya, gak ada hidung, mulut dan lainnya. Sambil menunjuk-nunjuk tempat di mana Kang Manto diganggu setan tadi. Maksudmu wajahnya rata gitu? Gak ada matanya? Hidungnya mana? Mulutnya mana? Gak ada semua? Tanya Pak Haji berusaha memahami maksud Kang Manto. Leres Pak Haji, leres. Raine wajahnya polos blas, jawab Kang Manto terengah-engah, berusaha terus menjelaskan. Oh, maksudmu kui koyo rupaku iki. Timpal yang menyerupai Pak Haji yang tiba-tiba suaranya berubah lebih berat sembari tertawa di akhir kalimat. Mak dek. Seketika Kang Manto terhenyak, menoleh pelan ke arah wajah Pak Haji dan setan. Kang Manto bangkit dengan segenap tenaga yang masih tersisa, berlari kembali masuk jauh ke dalam garasi. Dengan sempoyongan, ia terus berlari. Kemudian terjatuh, bangun, lari, terjatuh lagi, bangun lagi, lari dan terjatuh lagi. Begitu terus. Dengan mulutnya yang masih terus merintih meminta pertolongan. Hanya saja tidak ada satupun orang yang ada di lokasi itu. Sementara itu, suara tawa keras setan itu masih terus menggema dan mengintimidasi Kang Manto. Dengan kekalutan dan ketakutan yang luar biasa, Kang Manto terus berusaha berlari menjauh dari sosok yang menyerupai Pak Haji tadi. Segala macam benda yang ada di depannya sudah tidak ada yang bisa menghalangi pelarian Kang Manto. Serak, teriak. Kang Manto menerjang sesuatu, terjatuh, bangkit, lari, tabrak lagi, dan seterusnya sampai luka-luka gores pun akhirnya banyak menghiasi tubuh Kang Manto. Jarak antara pintu gerbang dengan bangunan penggergajian kayu yang ada di pojok lokasi sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya saja karena perasaan yang sedang diliputi kekalutan dan ketakutan, sudah pasti membuat waktu seolah berjalan begitu sangat lamban terasa. Tolong, tolong, pinta Kang Manto dengan teriakan yang sudah mulai parau. Saking seringnya ia berteriak dan menjerit-jerit tak karuan. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, Kang Manto berhasil mencapai bangunan penggergajian tersebut. Ia masuk ke bawah kolong meja besar tempat di mana kayu-kayu yang sudah dipotong kecil-kecil dikumpulkan dan ditata rapi. Kemudian ia meraih selembar karung yang tergeletak di atas tumpukan kayu dan ditutupilah seluruh wajahnya dan duduk meringkuk di sana. Air mata dan peluh keringat bercucuran menyatu membasahi setiap inci tubuh Kang Manto. Sebisa-bisanya doa-doa mulai terlantun dari mulutnya sembari berharap semoga segera ada pertolongan yang menghampirinya dan hening kembali. Suasana yang tadi mencekam berangsur mereda. Suara-suara tawa yang mengintimidasi itu pun sudah hilang. Hanya tersisa suara hembusan angin dan binatang-binatang malam kecil yang bersahutan saja. Namun begitu, Kang Manto masih tidak berani beranjak pergi dari tempat itu. Tetap diam di lokasi di mana ia tadi bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara langkah yang seperti mendekat. Perlahan suara semakin mendekat. Traks, traks. Suara langkah kaki yang semakin jelas mendekat. Seperti suara antara telapak kaki dan lumpur yang bertumbuk beradu. Cekreks, cekreks. Degup jantung Kang Manto pun semakin berdetak kencang.
Ya Allah, sapa meneh iki sing teko? Siapa lagi yang datang? Rintih lirih Kang Manto dalam hati. Keringat dingin semakin deras mengalir, seperti tak henti-hentinya mengucur dari sela pori-pori tubuh Kang Manto. Hanya saja, ketika suara langkah itu terdengar semakin jelas, Kang Manto tahu betul bahwa langkah kaki itu berbelok dari arah di mana Kang Manto duduk meringkuk bersembunyi. Dalam perkiraannya, sepertinya langkah itu merubah arah menuju tempat gergaji mesin berada. Kang Manto tetap diam, tidak berani mengintip, apalagi menoleh melihat. Ia tetap menunduk dengan bertutupkan selembar karung yang diambilnya tadi. Lantunan doa masih tetap ia lafalkan. Apapun doanya, Kang Manto hanya berusaha menenangkan diri saja. Tiba-tiba, suara deru gergaji mesin besar terdengar keras. Tanda mesin baru saja dinyalakan. Namun anehnya, saklar listrik di mana jalur yang menuju mesin itu tidak menyala. Bahkan mesin diesel yang juga bertautan dengan gergaji mesin itu masih dalam kondisi mati. Bagaimana bisa gergaji mesinnya beroperasi? Di tengah suara kencang deru mesin itu, terdengar pula suara-suara seperti orang yang sedang memotong-motong sesuatu dengan menggunakan gergaji itu. Cerak, kers. Berulang kali suara itu terdengar, tapi tidak ada sama sekali tanda-tanda kehadiran manusia lain di tempat itu. Hanya suara-suara mengerikan tadi saja. Suara gergaji mesin semakin kencang dan terus mengencang. Di samping rasa takut yang masih begitu kuat, Kang Manto pun juga diliputi rasa penasaran akan keadaan itu. Perlahan-lahan ia beranikan diri untuk mencari tahu siapa yang sedang bermain-main dengan gergaji mesin itu. Pelan, ia membuka karung yang menutupi wajahnya. Sedikit demi sedikit ia tarik ke bawah. Deru suara mesin masih menggema mengiringi ketakutannya. Sreks. Selembar karung itu sudah terlepas dari wajahnya. Kang Manto beranjak berdiri dari sisi tempat itu semula dan seketika Kang Manto terpaku, terperanjat dengan apa yang ia lihat. Terdiam kaku dengan mata terbelalak dan mulut menganga lebar. Madek, waktu seperti berhenti berputar. Gambaran yang ia lihat begitu tampak nyata. Sebegitu mengerikannya sehingga Kang Manto tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang dilihatnya? Sesosok makhluk dengan pakaian kotor lusuh, rambut terurai acak-acakan, dan selalu menampilkan gerakan-gerakan aneh tak beraturan, sehingga tergambar jelas bahwa sosok itu bukanlah manusia. Sosok itu sedang mengiris-iris tubuhnya sendiri dengan menggunakan gergaji mesin itu. Mula-mula, jari-jari tangannya ia potong, kemudian pergelangan tangannya, dan keseluruhan tangannya yang sebelah kiri, kemudian kaki kirinya pula. Cipratan-cipratan darah menyembur ke penjuru arah. Jeprat! Darahnya kental, amis, antara merah bercampur hitam. Begitu terlihat menjijikan karena bercampur pula lumpur bersamanya. Semakin menambah rasa mengerikannya. Gambaran yang terekam jelas di mata Kang Manto, sampai ke bagian yang akhirnya membuat Kang Manto berteriak dan menjerit histeris. Dengan suara tawa yang menggetarkan jiwa, makhluk itu meletakkan kepalanya sendiri di atas meja gergaji mesin itu dan kemudian tras! Kepalanya terpenggal, terputus, dan jatuh menggelinding tepat di hadapan Kang Manto yang masih berdiri terdiam kaku menatapnya. Pikiran Kang Manto pun kacau, kalap, karena ketakutan yang benar-benar sudah memuncak. Bertambah lagilah kengeriannya tatkala Kang Manto mendapati potongan kepala itu tersenyum menyeringai dan kemudian akhirnya tertawa keras di hadapannya. Dan blar, seketika kilat menyambar, menerangi gelapnya malam. Dan gambaran keadaan di hadapan Kang Manto pun semakin jelas tergambar kengeriannya. Tolong! Teriakan terakhir yang sebisanya Kang Manto lontarkan. Entah apa lagi yang bisa dirasakan. Sepertinya malam ini adalah malam terlama yang beliau rasakan. Kang Manto membalikkan badan untuk berlari sekuat tenaga yang tersisa agar segera bisa keluar dari tempat itu. Dan tentunya juga masih terus diiringi seruan tawa mengerikan dari makhluk itu. Kang Manto berlari terseok-seok keluar dari bangunan penggergajian itu. Sampai sekira sejauh 30 meteran, Kang Manto menabrak sesosok tubuh yang mendadak tepat berada di hadapannya. Keduanya bertabrakan cukup keras, sehingga keduanya pun sama-sama terpental jauh. Saking kerasnya benturan, Kang Manto terguling sejauh sekitar 10 meteran,
berguling-guling hingga kepalanya menghantam batu kecil seukuran kepalan tangan orang dewasa, yang akhirnya mengakhiri penderitaan Kang Manto malam itu. Ya, Kang Manto pingsan atas tegur sapa kepalanya dengan sebongkah batu di lokasi itu, dengan hasil akhir 1-0 untuk tabrakannya Lek Bejo dan Kang Manto. Di sisi lain, Jumat pagi pukul 8.40, rumah Pak Kaji Basri. Sebelum akhirnya Kang Manto bercerita atas apa yang dialaminya semalam, untuk diketahui bahwa yang bertabrakan dengan Kang Manto pada malam itu adalah benar Lek Bejo yang baru sampai di tempat kejadian. Kemudian ia berusaha membangunkan Kang Manto yang terkulai pingsan di tengah-tengah lahan garasi dan penggergajian kayu itu. Karena tidak membuahkan hasil, akhirnya Lek Bejo menggendong tubuh Kang Manto untuk dibawa ke rumah Pak Kaji yang letaknya cukup dekat dengan lokasi garasi itu sendiri. Berbagai cara dilakukan untuk membangunkan Kang Manto, namun semuanya nihil. Kang Manto tetap damai dengan kepingsanannya. Walhasil, malam itu mereka tidak jadi berangkat menuju Purbalingga sesuai dengan apa yang diperintahkan Pak Haji Basri. Mereka berdua berakhir menginap di kediaman Pak Kaji sampai pagi menjelang, dan Kang Manto terbangun dengan sendirinya, sehingga kemudian ia bisa menceritakan apa gerangan yang menimpa Kang Manto semalam. Selesai. Sekedar informasi, Kang Manto adalah almarhum ayah dari penulis kisah ini, dan Lek Bejo adalah tetangga yang juga partner kerja ayah penulis kala itu. Dan sebelum saya mengakhiri, Tuma ila ruhi Kang Manto, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya karena budaya kena star ini dinas mustaqim Robi Fili walidaya amin. Maaf ya, Kang Manto itu almarhum narasumber dari penulis ini. Dan saya terima kasih buat penulisnya ya, Mas Noval, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Selamat Lebaran, Tony FS mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah.